Oke, adik-adik, mari kita menuju latihan soal. Di sini saya akan bahas dari latihan soal yang pertama dari SBMPTN tahun 2018. Ada dua buah balok kayu kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya adalah 150 cm. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan air, teramati bahwa saat detik ke-0, balok A berada di puncak, sedangkan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Kemudian, saat T sama dengan 1 detik, balok A berada di titik setimbang untuk pertama kali dan sedang bergerak turun. Manakah pernyataan yang benar tentang gelombang pada permukaan air tersebut? Oke, di sini saya gambar terlebih dahulu. Jadi terdapat dua buah balok, yaitu balok A yang ada di puncak, sedangkan B berada di dasar lembah. Keduanya terpisahkan oleh satu bukit gelombang. Kemudian, keduanya berada pada jarak 150 cm. 150 cm. Karena di sini ada satu bukit, satu lembah, kemudian masih ada ini ya jarak antara puncak dengan titik seimbang, kemudian antara dasar lembah sampai dengan titik seimbang, maka total keseluruhan gelombang ini adalah 1,5 gelombang. Oke, jadi nanti satu gelombangnya atau lambda sama dengan kalau dibagi adalah 100. Oke, 100 cm. Jadi pernyataan yang pertama yaitu gelombang air memiliki panjang 200 cm ini salah. Kemudian di sini pada saat 1 detik balok A berada di titik setimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Jadi awalnya pada detik 0 balok A di sini. Kemudian 1 detik kemudian balok A berada di titik seimbang, kemudian dia akan bergerak turun. Jadi waktu untuk menempuh seperempat gelombang ini adalah 1 detik. Oke, seperempat gelombang kemudian ini juga 1 detik. Ketika naik juga 1 detik. Naik lagi juga 1 detik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa periode untuk gelombang ini adalah 4 detik. Untuk frekuensinya adalah seperti atau 1/4 yaitu 0,25 Hz. Jadi pernyataan yang C ini benar. Jadi kita sebenarnya sudah bisa langsung jawab C. Namun kalau adik-adik pengen tahu untuk opsi yang lain kita bahas satu persatu. Yang pernyataan B pada saat T sama dengan 1 detik, balok B berada di titik seimbang dan sedang bergerak turun. Jadi ketika si A turun maka B-nya akan bergerak naik. Dan benar B ini berada di titik seimbang namun dia bergerak naik. Untuk yang D, amplitudo gelombang. Ini tidak bisa kita cari karena di soal itu tidak ada keterangan mengenai amplitudo. Kemudian yang E, balok A akan kembali ke puncak pada saat T sama dengan 4,5 detik. Ini salah. Karena si A ini akan sampai di puncak dalam waktu 4 detik saja. Oke, seperti itu. Lanjut latihan soal yang kedua dari SBMPTN tahun 2017. Seutas tali yang tipis disambung dengan tali yang lebih tebal, kemudian diikatkan pada tembok yang kokoh seperti pada gambar. Jika pada salah satu ujung tali yang tipis ini diberi gangguan, maka terjadi perambatan gelombang ke arah kanan pada saat di A. Jadi di sini adalah titik A ya. Jadi ketika di sini terjadi perbedaan ketebalan, maka kalau kita bayangkan, maka ada sebagian gelombang yang diteruskan, namun ada pula sebagian gelombang yang dipantulkan. Karena di sini ada perbedaan ketebalan. Jadi kita pilih opsi yang C. Latihan soal yang ketiga dari UGM tahun 2017. Bahwa gelombang cahaya tidak mungkin longitudinal dapat dipahami dari gejala. Jadi di sini kita pilih opsi yang
E, yaitu polarisasi. Jadi polarisasi ini tidak bisa dialami gelombang longitudinal. Polarisasi hanya bisa dialami oleh gelombang yang jenisnya adalah gelombang transversal. Nah, untuk masing-masing pengertian antara interferensi, difraksi, pemantulan, dan pembiasan, juga polarisasi sendiri nanti akan saya bahas di materi optik fisik. Latihan soal keempat dari UTBK tahun 2019. Sebuah gelombang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 6 sinus 2 T min X ditambah dengan pi per 6. Pernyataan yang benar adalah pertama-tama kita kalikan terlebih dahulu menjadi Y sama dengan 6 sinus 2T min 2X ditambah dengan pi per 6 dikalikan dengan 2. Atau bisa juga Y sama dengan 6 sinus 2T min 2X ditambah dengan pi per 3. Kemudian kita sejajarkan dengan persamaan umum gelombang, yaitu Y sama dengan A sinus omega T plus minus KX ditambah dengan sudut fase awal. Berarti dapat kita simpulkan bahwa 6 ini adalah amplitudonya, kemudian 2 di sini omega, 2 yang sebelah sini adalah K, sedangkan pi per 3 ini adalah sudut fase awal. Yang pertama ditanyakan besar frekuensi. Untuk mencari frekuensi kita gunakan persamaan omega sama dengan 2pi dikalikan F. Diketahui bahwa omeganya adalah 2. 2 sama dengan 2pi dikalikan F, jadi frekuensi sama dengan 1/pi Hz. Kemudian yang P, cepat lambat gelombangnya. Kita gunakan trik praktis saja, yaitu koefisien T dibagi dengan koefisien X. Nah, di sini adik bisa lihat koefisien X-nya adalah 2. Koefisien T-nya juga 2. Jadi nanti 2 per 2 hasilnya adalah 1 meter per second. Seperti ini ya. Kemudian yang C ditanyakan panjang gelombang. Untuk mencari panjang gelombang kita gunakan persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Diketahui bahwa K adalah 2. Sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Lambda sama dengan pi meter atau sama dengan 3,14 meter. Kemudian untuk yang D ditanyakan bilangan gelombang. Kalau adik ingin mencari bilangan gelombang, adik tinggal lihat koefisien atau angka di depan X, yaitu 2. Kemudian yang E ditanyakan sudut fase mula-mula. Sudut fase mula-mula atau theta 0 adalah pi per 3 atau setara dengan 60 derajat. Nah, ini didapatkan dari pi di sana adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat ini kalau dibagi 3 hasilnya adalah 60. Jadi opsi yang sesuai, yang benar adalah yang C. Latihan soal yang kelima, gelombang berjalan yang merambat pada kawat dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 2 sinus 100 T min 4X dengan Y dalam meter dan X dalam meter, kemudian T dalam detik. Jika kawat tersebut terbuat dari bahan dengan rapat massa persatuan panjang 20 gram per cm, maka tegangan kawat adalah, mula-mula kita ubah dulu. Di sini ada massa persatuan panjang atau mu sama dengan 20 gram per cm. Kita ubah ke skala internasional, yaitu 20 dikalikan 10 pangkat min 3 kg. Kemudian cm ke meter berarti dikali 10 pangkat min 2. Maka di sini mu sama dengan 2 kg per meter. Kemudian ada persamaan, yaitu Y sama dengan 2 sinus pi dikalikan dengan 100 T min 4X. Yang ditanyakan adalah besar tegangan kawat. Nah, seperti yang Adik diketahui bahwa V itu sama dengan, bisa pakai trik praktis, yaitu koefisien T dibagi dengan koefisien X.
Sedangkan pada kawat kita bisa gunakan akar tegangan kawat ya, jadi F per mu. Ya, jadi ini bisa dikasih lambang F, bisa juga pakai lambang T. Namun biasanya kalau di bagian bab gelombang ini kita pakai lambang F. Ya, jadi sebenarnya T sama F ini sama. Kemudian kita masukkan variabel nilainya ke dalam rumusan ini. Jadi koefisien T-nya di sini adalah 100, sedangkan koefisien X adalah 4. Sama dengan akar F dibagi mu-nya adalah 2. Di sini ketemu 25 sama dengan akar F per 2. Kemudian kedua-dua saya kuadratkan menjadi 625 sama dengan F per 2, berarti F sama dengan 1250 Newton. Opsi yang sesuai adalah yang B. Latihan soal yang ke-6 dari SNMPTN tahun 2011. Sebuah gelombang memiliki panjang gelombang 2 meter. Titik A dan B pada medium yang dilewati gelombang terpisah sejauh 60 cm. Berapakah beda fase antara titik A dan B? Jadi diketahui panjang gelombangnya adalah 2 meter. Sedangkan kedua gelombang delta X ini terpisah sejauh 60 cm. Yang ditanyakan adalah beda fase. Namun di sini karena yang di opsi itu ada derajatnya, berarti sebenarnya ini maksud soalnya itu yang ditanyakan adalah beda sudut fasenya. Ada dua cara yang kita gunakan untuk mengetahui beda sudut fase. Adik bisa gunakan 2pi dikalikan dengan delta T per periode, atau bisa juga 2pi dikalikan jarak delta X per lambda. Nah, karena di sini yang diketahui adalah delta X dan juga lambda, maka kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu 2pi dikalikan delta X-nya adalah, kita ubah ke meter, jadi 0,6 dibagi dengan 2. Dicoret terlebih dahulu, maka pi-nya kita ubah menjadi 180 dikalikan dengan 0,6. Hasilnya adalah 108 derajat. Opsi yang sesuai adalah yang B. Latihan soal yang ke-7 dari SBMPTN tahun 2013. Dua buah gelombang dinyatakan masing-masing dengan persamaan Y sama dengan A sinus 3X min 4T. Dan persamaan yang kedua, Y sama dengan A sin 6X ditambah dengan 8T. Salah satu di antara pernyataan berikut yang benar adalah, mula-mula kita tuliskan dulu persamaan gelombang yang pertama, yaitu A sinus 3X dikurangin 4T, sedangkan persamaan gelombang yang kedua adalah A sinus 6X ditambah dengan 8T. Yang pertama, apakah frekuensi itu sama? Jadi kalau kita sejajarkan persamaan ini dengan persamaan gelombang, yaitu A sinus omega T plus minus KX, maka posisi K-nya ditempati oleh angka 3, sedangkan posisi omega ditempati oleh 4 untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, YA sin omega T plus minus KX. Nah, omeganya adalah 8, sedangkan K-nya adalah 6. Untuk mencari besarnya frekuensi, kita bisa gunakan omega, yaitu omega sama dengan 2pi dikalikan F. Maka F sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Untuk gelombang yang pertama, F1 berarti omeganya adalah 4 dibagi dengan 2pi. Untuk gelombang yang kedua, omeganya adalah 8 dibagi dengan 2pi. Nah, ini jelas bahwa frekuensinya berbeda. Pernyataan yang kedua, apakah cepat lambat sama? Kita gunakan trik praktis, yaitu V sama dengan koefisien T dibagi dengan koefisien X. Koefisien T-nya adalah 4, koefisien X-nya adalah 3. Untuk gelombang yang kedua, koefisien T-nya 8, koefisien X-nya adalah 6. Nah, ini sama deh, 4/3 juga. Jadi kita langsung pilih opsi yang B.
Kalau adik pengen tahu untuk panjang gelombangnya apakah sama, kita gunakan K sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambda sama dengan 2pi dibagi dengan K. Jadi di sini lambda 1 sama dengan 2pi dibagi K-nya adalah 3. Sedangkan untuk gelombang yang kedua berarti 2pi dibagi K-nya adalah 6. Nah, ini juga berbeda. Amplitudonya sama ya, gelombang yang pertama A, gelombang yang kedua adalah A. Harusnya sama, tapi di sini malah berbeda. Untuk bilangan gelombangnya, K1 sama dengan 3, sedangkan K2 sama dengan 6. Jelas sangat berbeda. Oke, jadi jawabannya yang B. Latihan soal ke-8 dari UMB tahun 2013. Sebuah gelombang sinusoidal merambat ke arah sumbu X positif dengan amplitudo 0,15 cm. Panjang gelombangnya adalah 40 cm dan frekuensi adalah 8 Hz. Pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, simpangan vertikalnya maksimum. Maka fungsi gelombang tersebut dapat dituliskan sebagai, mula-mula kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu ada amplitudo sama dengan 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian panjang gelombang lambda sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Jadi K atau bilangan gelombang sama dengan 2pi dibagi lambda, saya bagi 2pi dengan 0,4, hasilnya adalah 5pi. Satuannya per meter. Kemudian frekuensinya adalah 8 Hz. Jadi omega sama dengan 2pi dikalikan frekuensi, 2pi saya kalikan dengan 8, hasilnya 16 pi radian per second. Saat X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, maka Y sama dengan amplitudo, karena dikatakan di sini simpangannya maksimum. Kita masukkan dulu semua variabel tersebut ke dalam persamaan umum gelombang, yaitu Y A sinus omega T. Di sini saya kasih tanda min karena arahnya ke sumbu positif. Min Kx ditambah dengan theta 0. Y-nya adalah tadi sama dengan amplitudo ketika T-nya 0 dan X-nya 0. 0,15 sama dengan 0,15 sinus omeganya adalah 16 pi. Kalikan 0 dikurangin 5pi. Kalikan 0 juga ditambah dengan theta 0. Hasilnya di sini 1 sama dengan sinus theta 0. Nah, theta yang ketemunya 1 nanti sinusnya berarti 90 derajat atau sama dengan setengah pi. Persamaannya menjadi Y sama dengan 0,15 sinus 16 pi T min 5pi X ditambah dengan 0,5 pi. Nah, ketika pi-nya nanti dikeluarkan, ternyata persamaan ini tidak ada di opsi jawaban. Maka kita terlebih dahulu ubah dulu dari sin menjadi cos. Sesuai dengan aturan cos dan sin di matematika, ada peraturan bunyinya seperti ini. Nanti kalau sinus 90 ditambah dengan theta itu sama dengan cos theta. Jadi nanti ini adalah 90 derajatnya, ini adalah tetanya. Maka Y menjadi sama dengan 0,15 cos, ya, 90-nya hilang, tinggal 16 pi T min 5 pi X. Kemudian ternyata kalau dituliskan seperti demikian, ternyata juga tidak ada di opsi, karena di sini adanya adalah 16 T min 5 pi X. Maka saya ubah lagi, nilai cos theta itu nanti akan sama dengan, maaf, ini kalau kita ubah ya, bukan cos theta namun min cos theta. Itu akan sama dengan cos theta. Jadi cos di kuadrat 4 itu nilainya
positif. Jadi bisa juga dituliskan demikian. Jadi nanti Y saya ubah dulu 0,15 cos. Negatifnya saya taruh ke depan. Jadi nanti 16, jadi nanti 5 pi X min 16 pi T. Jadi Y sama dengan 0,15 cos, ya, jadi berubah jadi positif. Pi-nya saya keluarkan 5X min 16 T. Opsi yang sesuai adalah yang C. Latihan soal ke-9 dari SNMPTN tahun 2012. Gelombang yang merambat menurut persamaan Y sama dengan 0,2 cos Pi 4X ditambah dengan 0,2 T meter dengan X dalam meter dan T dalam second memiliki. Mula-mula kita ubah dulu persamaannya menjadi Y sama dengan 0,2 cos 4 Pi X ditambah dengan 0,2 Pi T. Nah, persamaan ini akan sama dengan 0,2 cos. Kalau diubah nanti sama saja ya, ini cuman penjumlahan jadi 0,2 pi T ditambah dengan 4 pi X. Kemudian dalam matematika ada rumusan bahwa cos 90 ditambah dengan theta itu sama dengan sin theta. Jadi berlaku juga sebaliknya. Tuh ya, kalau sin 90 ditambah dengan theta ini sama dengan cos. Jadi persamaan ini sama halnya dengan 0,2 sinus 0,2 pi T ditambah dengan 4 pi X ditambah dengan 90 derajat. Kemudian kita sejajarkan dengan persamaan umum gelombang, yaitu Y sama dengan A sinus omega T ditambah dengan Kx ditambah dengan sudut fase awal. Kesimpulannya adalah amplitudenya ini adalah 0,2, kemudian omeganya 0,2 pi, K-nya adalah 4 pi, kemudian sudut fasenya adalah 90 derajat. Namun untuk satuan dari amplitudenya ini harusnya dalam cm. Jadi A sama dengan 0,2, maksud saya meter ya Dek ya, bukan cm. Jadi pernyataan yang pertama salah. Kemudian pernyataan yang kedua ditanyakan frekuensi. Omega ini adalah 2 pi kalikan F. Jadi untuk mencari frekuensi kita gunakan omega yaitu 0,2 pi. Sama dengan 2 pi dikalikan F, jadi F sama dengan 0,1 Hz. Pernyataan kedua salah. Kemudian pernyataan yang ketiga ditanyakan lambda atau panjang gelombang. Kita gunakan persamaan K sama dengan 2 pi per lambda. K-nya adalah 4 pi sama dengan 2 pi per lambda, berarti lambanya adalah setengah meter. Yang ketiga juga salah. Terakhir yang keempat, arah rambat. Jadi di sini nilai K positif, artinya ketika positif gelombang ini arahnya ke kiri atau bisa dikatakan ke sumbu X negatif. Jadi hanya pernyataan keempat saja yang benar. Opsi yang sesuai adalah yang D.